kayak ada sesuatu yang lewat di belakang saya. Cuma kayak sekejap gitu, set, lihat begitu aja. Halo guys, balik lagi dengan Race Area 1919, dimana cerita yang diceritakan semuanya kisah nyata ya guys. Ya di sini juga saya akan menceritakan cerita begitu horor juga sih. Saya dan teman saya, namanya si Safarudin, dia teman sekolah saya sih. Bisa bilang dia teman paling dekat sih. Di sini saya dan teman saya ini biasa mancing. Jadi rencana mancingnya itu sekitar jam 11 atau jam 11 lewat lah, setengah 12 begitu. Saya dan teman saya itu mancing malam, karena dia masih tunggu dia habis selesai kerja baru jalan bareng sama dia mancing. Sudah sampai jam setengah 12 itu dia nelpon saya. Dia bilang, "Bro, di mana?" Saya bilang di rumah. Nah, dia bilang mancing yuk. Saya bilang oke, gas. Terus saya bilang, bawa motor dua. Saya bilang, bawa aja motor dua. Dia bilang, teman saya bilang, jangan, satu aja, nanti kamu kunjung sama saya. Oke, saya bilang oke lah, gas. Di situ sampai di rumah saya keluar ganti celana pendek sama baju tangan panjang, tegas. Jadi dia mancing pakai stick, saya mancing itu manual. Saya sampai di lokasinya di Taman Sari. Di situ ada lokasi mancing yang bagus ya. Targetnya sih black bass sama apa ya? Biasa dibilang kakap merah sih. Sampai di lokasi kita mancing. Dia mancing sebelah kanan, saya sebelah kiri. Karena dia pakai stick itu. Biasa saja sih waktu di tempat situ, karena dekat juga sama rumah-rumah warga sih. Jaraknya sekitar hampir 100 meter dari rumah warga sih. Tapi di belakangnya itu hutan. Memang gelap sih, itu gelap banget. Kita mancing di situ. Di sungai, sebelah sungai itu hutan. Ya, terus ya hutan. Masih ada pohon-pohonnya begitu. Kayak pohon-pohon telaga. Kelapa sih, ada juga kelapa. Kita mancing situ, mancing sekitar setengah jaman sih. Kayak ada sesuatu yang lewat di belakang saya. Cuma kayak sekejap gitu, set, lihat begitu aja. Ada yang lewat. Terus saya ternengok langsung sekaligus sih, kayak ekor mata saja sih yang menjeling. Sulit. Belum ada perasaan kayak bilang apaan tuh. Mungkin saya berpikir juga angin kali. Terus teman saya ini dengar lagi. Dia bilang ke saya, "Bro, dengar nggak?" Dia bilang kayak gitu ke saya. Terus saya bilang ke dia,
burung kali, kayak gitu burung. Terus lagian dia kan juga pikirannya segala ke situ amat sih, pikirannya biasa aja sih. Lagian dia, kita kan di sini kan mancing, udah cari macam-macam di sini, mancing sambil ngerokok nih, karena nungguin sambil ikan makan. Mancing sekitar sejam lah bunyi. Dengar bunyi, saya diam. Teman saya bilang, dia bilang, dengar gak? Saya bilang iya dengar. Di sini kita sudah mulai saling merespon satu sama lain itu hal-hal yang gitu. Terus 15 menit lah sambil ngerokok minum, tiba-tiba bunyi di seberang sana kayak ada yang pukul. Di situ kan ada perahu, pukul perahu. Dia pukul perahu. Terus saya dan teman saya ini Safas ini nengok, saling tatap. Masih ya biasa sih, masih ada takut. Dengan kita di situ gelap, memang gelap banget sih, gelap. Pikiran saya dan teman saya ini di seberang sana juga. Jadi kita di seberang. Terus teman saya ini sambil lembar mancingnya dia, sambil nungguin dia juga merokok. Di seberang sana, ada yang cerita, ada yang ngobrol. Nah, saya dan teman saya ini nengok lagi, saling nengok. Ini udah mulai ini. Kayak perasaan gue ya sudah mulai. Dia mau menampakkan dirinya kayak gitu kan, karena kayak saya terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi hal-hal yang kayak bunyi, ada orang ketuk di seberang sana, ada suara begitu kan. Pikiran saya kan juga mengharapkan sih jangan sampai dia nongol. Kalau dia nongol kan ya otomatis sih kabur. Jadi kan memang tempat situ memang angker, karena banyak ada saya dan teman saya mancing itu karena nyebrangin kubur sih. Ada berapa kubur ya, ada di situ juga ada pohon mangga, cuma udah ditebang sama warga di situ. Cuma pikiran saya dan teman saya sih biasa-biasa saja. Mudah-mudahan di sini kita mancing bukan cari masalah sama mereka lah kan. Nah, fokus mancing. Saat mancing begini jam 3 sih. Bukan. Hampir jam 3. Jam 2.46 kalau tidak salah itu. Dengar sih suara tepat pas di belakang kita berdoa. Saya dan teman saya di belakang pas nengok lah, mungkin ada orang mau datang mancing. Terus saya dan teman saya ini nengok ke belakang, gak ada apa-apa. Di sini udah mulai saya dan teman saya ini mulai darah gak enak sih. Saya berpikir sih, mungkin rokok yang saya isap sudah mati kan. Nah, saya ambil lagi rokok. Saya tanya teman saya, bro mana rokok? Saya bilang ke dia, bro rokoknya di mana? Dulu ada ke saya nih. Saya menuju ke dia.
Dia masih lempar mancingnya itu. Saya kesana merokok ke dia, bakar 15 menitan begitu, sudah tidak terjadi apa-apa sih. Oh iya, pikiran saya, oh mungkin rokok ini mati kali ya. Dipikir positif aja lah, perasaan saya sih bilang begitu. Teman saya sana lempar pancing pelan sih, katanya sih dia bilang pelan. Sebelum bilang dia lempar pancing, terus dia narik, tiba-tiba saya dengar, kirain dia strike kan, dia bilang kirain dia strike. Saya bilang, oh ya strike, kita kayaknya dapat itu. Jadi saya tiba-tiba dia nyamperin saya, kirain dia bawa ikan, terus dia ajak, bro ayo pulang. Terus saya bilang, jam berapa nih biasanya mancing, jam segini belum pulang. Ayolah, sudah naik. Nah dia maksa, terus ya udahlah, beres-beres gini, udah selesai, taruh di motor peralatan semuanya, mancing jorannya dia saya pegang karena dia yang mau motor. Pulang, terus sudah pulang balik begini, masuk ke desa Taman Sari, nyeberangi jembatan, udah sampai di perkampungan situ, udah rame, terus cerita, dia bilang, dia bilang tadi saya lempar pancing joran saya, dia bilang sumpah pelan sekali, tiba-tiba pancing itu udah bunyi. Biasa kan lempar pancing jatuh ke air kan bunyi, dia bilang udah bunyi, tidak bunyi. Saya bilang abang nyangkut di seberang. Udah, dia bilang sumpah pelan sekali saya lempar. Dia bilang saya lempar pelan, terus dia bilang saya tidak dengar itu jatuh umpan di air. Dia tarik nyangkut, dia bilang nyangkut. Saya tarik di seberang sana makin tarik lagi. Itu dia cerita, itu kita sudah pulang ya. Jadi dia cerita di atas motor. Saya bilang masa iya tuh, saya tarik dia tarik, karena sudah merinding saya, udah takut juga sih. Dia bilang terus inisiatif kan dia pengen rokok, terus dia bakar itu tali pancingnya itu, dia putusin. Makanya di situ tadi yang dia suruh ajak saya, dia ajak beres pulang, dia mau cerita bahwa di seberangnya tadi dia tarik jorannya, di seberang sana juga tarik jorannya. Jadi di seberang dan teman saya saling tarik menarik. Saya bilang mungkin nyangkut di pohon kali. Dia bilang tidak. Dia bilang kalau saya tarik begini jorannya kayak gini, kayak dia kayak seolah-olah ikan besar tarik, kayak dia melengkung tajam gitu. Di situ dia sudah takut, dia putusin. Di situ dia ajak saya pulang. Saya bilang saya tengah apa, saya tengah ikut mancing kali karena waktu itu dia bilang begini, dia bilang ke saya, teman saya bilang, dia bilang baru saja kamu bilang udah terjadi. Saya bilang oh iya. Terus saya bilang iya. Saya bilang Safa bye-bye, lempar jatuh ke piringnya seberang lagi. Ternyata pas dia lempar begitu. Disitulah teman saya dan udah tahu di seberang sana makhluk apa yang menarik sama dia. Saking takutnya dia putusin, ajak pulang. Di situ saya bilang untuk kita pulang cepat, kalau tidak ya bahaya itu. Ya mungkin di situ sampai ceritanya sampai di situ. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, semoga bisa terhibur, dan jangan lupa ya
subscribe, like, komen jika ada cerita teman-teman yang punya cerita yang mau kami ceritakan. Ada nomor kami di akhir video ya. Terima kasih.